Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Usai penangkapan Bupati dan Sekda Ponorogo oleh KPK, roda pemerintahan sementara berjalan normal. Wakil Bupati sementara ditunjuk menjadi PLT Bupati. Batik aromaterapi, kerajinan batik khas Bangkalan yang memadukan keindahan motif dan aroma rempah serta wewangian Nusantara. Kita ke berita pertama. Usai penangkapan Bupati dan Sekretaris Daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, roda pemerintah di Kabupaten Ponorogo pada Senin pagi tetap berjalan normal. Wakil Bupati kini ditunjuk sebagai PLT Bupati. Usai operasi tangkap tangan OTT KPK terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Senin pagi, upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar di halaman depan pendopo Kabupaten Ponorogo dipimpin Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu. Meski demikian, upacara yang diikuti ratusan aparatur sipil negara tetap khidmat. Kementerian Dalam Negeri pada Minggu 9 November 2025 telah menetapkan Lisdia Rita sebagai pelaksana tugas Bupati Ponorogo. Sedangkan untuk posisi Sekretaris Daerah masih menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, dipastikan roda pemerintahan di Pemkab Ponorogo tetap berjalan normal. Kalau pemerintahan kan tidak boleh berhenti, pemerintahan harus tetap berjalan. Namun kita menunggu dulu nggih, menunggu dari provinsi dan lain sebagainya. Nanti kan setelah ini kan mau kita ke Taman Makam Pahlawan dulu. Nah, mungkin habis itu ada petunjuk dari PLT Bupati. Itu sesuai dengan Undang-Undang 32/2014, khususnya pasal 65, 66. Di situ kaitannya dengan berhalangan, jika kepala berhalangan sementara ini ada PLT itu yang berlanjut. Tidak jauh berbeda surat tugasnya yang berkisar. Jumat 7 November 2025, KPK melakukan OTT di kantor pemerintahan Kabupaten Ponorogo. OTT dilakukan usai Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko melakukan serah terima jabatan kepada 138 aparatur sipil negara di rumah dinas Pringgitan. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Ponorogo Sabtu 8 November 2025, Bupati Sugiri Sancoko bersama Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan seorang rekanan proyek bernama Sucipto digelandang ke kantor KPK dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap gratifikasi oleh KPK RI. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Aneka jenis batik dikembangkan di Nusantara. Bukan hanya motifnya, namun juga keunggulan lainnya. Salah satunya batik aromaterapi asal Bangkalan. Tak hanya motif yang indah, kain batik tersebut juga memiliki aroma khas rempah dan wewangian Nusantara. Batik dengan inovasi terbaru yang memadukan keindahan motif khas Madura dengan keharuman aromaterapi ini lahir dari jahitan halus para perajin batik di Desa Tenggundajah, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Proses pembuatan batik aromaterapi ini membutuhkan ketelitian tinggi. Seperti biasa, pembatikan dimulai dengan menggambar motif di atas kain putih, kemudian dilanjutkan dengan mencanting hingga pencelupan warna. Selanjutnya, proses penghilangan malam pada kain dilakukan dengan cara merebus kain dalam ramuan rempah Nusantara pilihan seperti jahe, cengkeh, dan kayu manis yang memberikan keharuman alami.
Tak berhenti di situ, kain kemudian dikukus dengan bunga melati, mawar, serta cempaka untuk menambahkan aroma lembut nan elegan. Sebagai sentuhan akhir, kain diratus dengan cengkeh, kayu cendana, dan kayu gaharu, sehingga menghasilkan keharuman mewah khas Indonesia. Keharuman aromaterapi yang menempel pada kain batik ini dapat bertahan hingga 4 tahun, selama kain tidak digunakan, dicuci, atau terpapar panas matahari langsung. Namun saat kain batik sering digunakan, aromanya berubah menjadi lebih lembut, seolah berbaur dengan suhu tubuh pemakainya. Dalam sebulan, sekitar 30 perajin ini bisa memproduksi hingga 4.000 lembar batik aromaterapi. Harga per lembar batik ini mulai dari Rp500.000 dan bisa lebih mahal tergantung tingkat kesulitan dan varian aromaterapinya. Batik aromaterapi ini yaitu batik tulis Madura yang memiliki aroma wangi rempah khas Indonesia, di mana kita padu-padankan ada jahe, cengkeh, kemudian kayu manis, dan kita kukus dengan bunga mawar melati cempaka, dan kita ratus dengan kayu gaharu, kayu cendana, serta cengkeh. Saya alhamdulillah kerja di Alwaris senang sekali dan sangat berterima kasih sudah membantu saya semakin jaya dan semakin sukses dan bisa membantu orang yang tidak bisa bekerja. Penjualan batik aromaterapi ini dalam setahun dapat mencapai 50.000 lembar dengan omset mencapai 500 juta rupiah setiap bulan. Pemesannya tak hanya dari Indonesia, namun juga mancanegara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.